Lo makan bukan karena lo pengen, tapi emang lo harus makan. Dan dari kondisi kayak gini, lahir banyak teknik masak yang sederhana, tapi ya efektif. Salah satunya, halo, selamat datang di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue, Zil Karim di sini. Yes. Di menu episode kali ini, kita akan membahas sebuah makanan yang mungkin sering kita lihat kali ya. Karena makanan ini tuh ngampar di mana-mana. Di pinggir jalan ada, di depan minimarket ada, di kios-kios banyak, bahkan di pinggir-pinggiran jalan gerobakan gitu tuh banyak banget gitu. Ngampar mungkin di tempat gue banyak, mungkin di tempat lo juga banyak ya kan. Dan ya, kita tarik ke belakang dulu dan harusnya kita cari tahu dulu, kita kulik makanan ini. Kenapa makanan ini tuh kayak kelihatannya kayak ya makanan ini doang, udah biasa ini mah. Tapi sebenarnya makanan ini tuh tentang perjalanan manusia, perjalanan panjang manusia nih sebenarnya nih makanan ini tuh. Ya dari kondisi hidup yang keras, dari cara manusia itu bertahan hidup, dan bahkan sampai sekarang lo bisa makan ini sambil jalan. Nah kira-kira apa tuh makanannya? Seperti biasa kita nggak langsung ngebahas makanannya. Pasti kita akan cari tahu dulu akar mula makanan ini berasal ya kan. Alright, langsung aja kita bahas. Let's go. Seperti biasa gue mau ngingetin, jangan lupa di follow Instagram, TikTok, Spotify-nya Before It ya kan. Terus juga di subscribe YouTube channel Before It, karena dukungan lo pastinya berharga banget buat gue. Let's go. Di menu episode kali ini kita akan ngebahas tentang kebab. Ya, yang lo tahu kan, kebab itu berasal dari Timur Tengah. Tempat di mana hidup itu nggak pernah mudah. Ya coba aja lo bayangin tuh. Tempatnya tuh panas, kering, angin berdebu, air juga terbatas, dan jarak antar tempat itu, ini tuh jauh banget cuy. Itulah sebagian besar wilayah Timur Tengah di masa lalu. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki, Iran, Jazirah Arab, dan sekitarnya. Dulu bukan tempat yang nyaman buat hidup pada saat itu. Di sini banyak masyarakat hidup sebagai nomaden. Artinya mereka enggak menetap. Mereka itu pindah-pindah, ngikutin sumber air, ngikutin rumput buat ternak mereka ya kan. Biar ternaknya juga tetap hidup gitu. Dan di kondisi kayak gini, makanan bukan soal selera dulu, bukan soal presentasi, bukan soal estetika, tapi soal satu hal yang pastinya seperti biasa, makanan itu soal bertahan hidup manusia. Lo makan bukan karena lo pengen, tapi emang lo harus makan. Dan dari kondisi kayak gini, lahir banyak teknik masak yang sederhana, tapi ya efektif. Salah satunya kebab ini cuy. Kalau ngomongin teknologi paling penting dalam sejarah kebab, salah satunya adalah api. Sebelum kita ngomongin kebab lebih jauh, kita harus ngomongin satu hal yang sering kita anggap sepele nih, yaitu api. Api itu bukan cuma alat masak. Api itu adalah teknologi. Di dunia yang nggak punya kompor, nggak punya oven, nggak punya alat dapur modern, api adalah segalanya pada saat itu. Dan buat masyarakat Timur Tengah yang sering berpindah, api itu harus bisa cepet nyala, bisa dipakai di mana aja, dan gak butuh alat yang ribet. Nah, dari sinilah muncul cara yang paling basic. Daging ditambah api langsung. Enggak ada panci, enggak ada wajan, enggak ada teknik yang ribet. Cuma daging dan api. Dan dari sinilah fondasi kebab mulai kebentuk nih. Kita mulai awal perjalanan kebab ini. Sekarang kita masuk ke cerita yang paling sering diceritakan dalam sejarah kebab. Bayangin lo itu jadi tentara di masa itu.
lo lagi perjalanan jauh. Lo bawa daging, lo punya api, tapi lo itu nggak punya alat masak cuy. Akhirnya lo pakai apa? Ya pakai pedang. Daging ditusuk ke pedang, lalu dipanggang di atas api yang panas-panasnya. Dan ini bukan cuma cerita legenda kosong. Ini masuk akal banget secara logika. Karena tentara itu harus makan cepat, nggak punya waktu buat ribet, dan harus memanfaatkan apa yang ada pada saat itu juga. Dari situlah muncul kata kebab dari bahasa Persia, yaitu kabab, yang artinya daging yang dipanggang. Simple, jujur, dan langsung ke intinya. Dan dari titik ini, kebab itu mulai punya identitas nih. Yang menarik dari makanan ini adalah awalnya mungkin cuma buat bertahan hidup. Tapi lama-kelamaan ini tuh jadi budaya. Kebab juga gitu. Awalnya cuma gimana caranya makan daging dengan cepat. Tapi seiring waktu orang tuh mulai mikir, gimana caranya bikin ini lebih enak. Mulai ditambahin rempah, mulai dipilih jenis dagingnya, mulai diperhatiin cara memanggangnya. Dan di Timur Tengah, rempah itu bukan hal yang kecil. Itu bagian dari identitas. Jinten, ketumbar, paprika, bawang putih, semua itu mulai masuk ke dalam kebab ini. Dan dari sini kebab mulai naik level cuy. Dari sekedar makanan praktis, jadi makanan yang punya rasa yang khas pastinya. Saatnya kita lompat ke salah satu titik paling penting dalam sejarah kebab. Turki, abad ke-19. Disinilah muncul satu inovasi yang jujur aja mengubah segalanya. Doner kebab. Kalau sebelumnya daging cuma ditusuk horizontal, sekarang daging itu ditumpuk secara vertikal. Dilapisi satu persatu, diputar dekat api, dipanggang secara perlahan. Dan di bagian luar yang matang, dipotong-potong secara tipis. Ini kelihatannya simple, tapi dampaknya besar banget. Kenapa? Karena bisa masak banyak daging sekaligus, bisa jual dengan cepat, dan bisa konsisten rasanya itu. Dan dari sini, kebab mulai berubah dari makanan keluarga jadi makanan jualan. Dan sekarang kita masuk ke fase yang bikin kebab itu jadi seperti yang kita kenal sekarang. Ini tuh mulainya di abad ke-20. Banyak orang Turki pindah ke Eropa, terutama ke Jerman. Dan dari sinilah kebab mulai mengalami transformasi yang besar. Karena ketika makanan pindah tempat, dia harus beradaptasi sama seperti manusia ya kan? Di Jerman, kebab mulai dibungkus sama roti, ditambah sayuran segar, terus juga ditambah sama saus-sausan. Dan lahirlah bentuk yang sekarang kita kenal sebagai kebab wrap. Yang bisa lo makan sambil jalan, yang praktis, yang cocok buat kehidupan kota. Nah, dari sini kebab itu meledak. Ya mungkin pada saat ini kebab itu viral kali ya kalau zaman sekarang ya kan. Nah, tadi kita udah cari tahu tuh, abad ke-20 orang-orang Turki pindah ke Eropa. Sekarang kita cari tahu tentang kebab gimana sih bisa masuk ke Indonesia ya kan. Kita masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia nih, kebab itu bukan makanan tradisional. Tapi dia tuh cepet banget diterima sama masyarakat. Kenapa? Karena dia tuh cocok sama gaya makan kita. Yang praktis, murah, kenyang, dan bisa dimodifikasi. Akhirnya muncul versi lokal nih di Indonesianya. Sausnya lebih manis, tambahan sambal, dan dagingnya bisa disesuaikan. Dan tanpa kita sadar, kebab itu jadi bagian dari keseharian kita nih. Ya apalagi mungkin malam-malam kali ya. Kalau misalkan di daerah-daerah gue tuh biasanya jualan kebab tuh malam-malam. Dan menarik sih untuk makan kebab malam-malam tuh. Dan sekarang kita ngomongin karakteristik tentang si kebab ini. Kalau lo pikir-pikir, kenapa kebab gampang banget diterima di mana-mana? Karena dia itu punya kombinasi yang dibilang tuh hampir sempurna mungkin ya. Daging,
Itu tuh yang gurih dan ya berat. Terus juga ada sayur yang fresh banget. Ditambah ada roti. Ya roti itu kan yang netral gitu kan. Terus ditambah ada saus untuk ngiket semua rasa itu. Dan semua itu dibungkus jadi satu. Ini bukan cuma soal makanan, tapi ini adalah sebuah sistem rasa. Makanya di negara manapun kebab bisa nyambung tuh ya kan cuy. Sekarang kita ngomongin tentang proses pembuatan kebab tersebut. Bikin kebab itu kelihatannya emang gampang, tapi sebenarnya ada banyak hal detail di dalamnya. Daging itu harus dimarinasi supaya nggak hambar rasanya. Dan pemanggangan harus pas supaya nggak kering. Pemotongan juga harus tipis supaya enak dimakan. Dan penyusunan harus seimbang supaya tiap gigitan dapat semua rasanya. Ini yang bikin kebab walaupun street food tetap punya seni di dalamnya. Karena semua itu bisa mengikat jadi satu dan setiap gigitan itu pasti punya rasa yang identik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam nih. Kalau misalkan ada yang nanya, kenapa sih orang itu makan kebab? Bukan cuma karena lapar, ini tuh karena dia tuh praktis, cepat, mengenyangkan, dan kebab itu punya rasa yang aman tapi tetap menarik cuy. Dan yang paling penting, kebab itu fleksibel banget. Lo bisa makan kebab kapan aja, di mana aja, dalam kondisi apa aja. Dan bahkan itu yang bikin dia tuh bisa bertahan sampai sekarang. Kalau gue boleh tarik kesimpulannya nih, kebab itu bukan cuma makanan. Dia adalah cerita tentang manusia yang hidup di kondisi yang keras, manusia yang beradaptasi, dan juga manusia yang terus berkembang. Dari pedang ke alat panggang modern, dari gurun pindah ke kota, dari bertahan hidup jadi sebuah gaya hidup. Dan itu yang bikin kebab itu punya cerita cuy. Itu dia kalau kita ngomongin tentang kebab. Karena sekarang kebab itu bisa dibilang punya level-level tertentu gitu ya kan. Ada yang kebab yang middle up, ada yang juga middle low gitu. Kalau misalnya middle low mungkin di pinggir-pinggir jalan. Dan menurut gue pribadi, mungkin secara rasa kurang lebihnya tuh sama-sama aja gitu kebab itu. Cuman yang membedakan mungkin secara marinasi dagingnya akhirnya rasanya berbeda. Dan mungkin cara mengikat dari sausnya tersebut yang akhirnya membedakan si kebab A dengan kebab B gitu. Karena kalau menurut gua kalau misalnya secara general rasa kebab itu akan gitu-gitu aja. Dan mungkin yang akan membedakannya juga kulitnya. Biasanya kalau misalnya middle up itu kulitnya lebih tebal. Kalau misalkan yang middle low itu tuh kulitnya lebih tipis. Ya mungkin pembedanya nggak terlalu banyak, tapi secara harga lumayan beda gitu. Ya gimana balik lagi ke kita. Tapi fakta uniknya lagi, gue nggak tahu ya apakah di Indonesia aja nih dan mungkin di Eropa yang tadi udah kita cari tahu kebab itu menggunakan daging. Dan mungkin dari Timur Tengah yang tadi awal sejarahnya juga kayak gitu ya. Tapi gue pernah makan kebab itu di Arab. Kebab itu tuh nggak pakai daging, tapi dia tuh bener-bener full sayuran. Apakah emang itu ada versi yang berbeda dari kebab? Atau emang ya ada khususnya lagi gitu, kebab sayur dan kebab daging. Itu tuh menarik banget gitu. Jadi kayak kebabnya itu enggak, isinya tuh enggak daging, tapi isinya sayuran. Isinya tuh ada terong, ada juga timun. Ya mungkin ya itu jadi pembeda lagi gitu dari versi-versi kebab. Apakah itu menjadi kebab yang modernisasi atau emang ya sub kebab yang lainnya aja gitu dari daging ya kan. Tapi ya kalau misalkan itu dibawa ke Indonesia, menurut gua kayaknya menjadi kebabnya itu menjadi segmented gitu. Nggak mungkin bisa semua orang bisa langsung makan karena mungkin aneh aja gitu kan. Tiba-tiba makan kebab isinya terong, nggak daging. Yang biasa kita daging dan semua pengikat-pengikatnya itu saus, mayones atau apapun itu ditambah. Gimana ya rasanya tuh mungkin akan gurihnya juga beda gitu kalau misalnya pakai daging dan pakai sayuran. Ya kembali lagi kepada manusianya, mungkin ada yang senengnya makan sayur semua, bisa jadi alternatif. Tapi ya itulah yang gua ngerasa bedanya gitu antara gua pernah makan kebab di Indonesia dan juga kebab di Arab gitu. Bedanya ya itu gitu. Ya mungkin ini bisa menjadi pengalaman atau mungkin lo punya cerita lain tentang kebab atau punya
tambahan tentang sejarah-sejarah kebab, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan juga mungkin lo mau ngasih saran tentang mau ngebahas tentang makanan apa, lo juga boleh tulis di kolom komentar atau DM aja ke Instagramnya Before It. Jangan lupa di follow juga Instagramnya dan TikToknya Before It di @beforeit_podcast. Mungkin cukup sekian di menu episode kali ini. Gue Zil Karim dan ini Before It, karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.